vaksinasi. Bapak Ibu sekalian, dapat saya gambarkan bahwa tujuan dari vaksinasi ini itu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus SARS-CoV-2. Yang berikut juga untuk mengurangi transmisi atau penularan. Dan yang tidak kalah pentingnya saat ini kenapa dilakukan di Makodim untuk Bapak Ibu angkatan seluruhnya untuk mencapai kekebalan kelompok. Dan yang pastinya melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Yang terutama Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati, yang saya hormati Ibu Kadis Kesehatan, yang saya hormati Bapak Ibu dari Pengadilan Agama, para anggota, dan tentunya para tenaga kesehatan yang hari ini akan melaksanakan vaksinasi terhadap anggota Makodim. Sudah sepatutnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir pada kegiatan vaksinasi untuk pelayan publik tahun 2021 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kodim sendiri total yang akan menerima adalah 298 orang dan di termin pertama ini ada 169 orang. Nantinya akan bergabung bersama kita dari Pengadilan Agama sebanyak 11 orang. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari vaksinasi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis, yaitu untuk membentuk kekebalan komunal atau yang kita kenal dengan herd immunity. Sehingga apabila sudah 70% orang kebal terhadap virus ini akan hilang dengan sendirinya dan nantinya tinggal kita laksanakan tugas-tugas lain seperti pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, vaksin ini sudah terbukti, sudah dikeluarkan surat izin dari BPOM dan terbukti aman. Rekan-rekan kita pada tahap 1 sudah dilaksanakan kepada tenaga kesehatan dan juga pejabat publik esensial termasuk saya sendiri dan sudah terbukti aman vaksin ini. Vaksin ini akan membentuk antibodi setelah 2 minggu setelah dosis kedua. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Kadis tadi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M tetap dilaksanakan. Setelah dilaksanakan vaksinasi ini, para anggota laksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Laksanakan bahwa saya sudah divaksin dan vaksin ini terbukti aman. Sehingga pada tahap 3 berikutnya untuk masyarakat tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan vaksin. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai keampuhan ataupun kehalalan dan yang lainnya. Sehingga para pemerintah sudah bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Saya sudah divaksin, tidak ada kendala kepada saya, sehingga memberikan kepercayaan kepada publik. Sehingga tujuan utama dari vaksinasi membentuk kekebalan komunal khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini dapat terlaksana. Dan kita harapkan COVID-19 ini bisa berakhir pada bulan Agustus 2021 ini, sehingga kehidupan bisa dilanjutkan, pemulihan ekonomi bisa dilanjutkan dan bisa normal seperti sedia kala. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Yang saya hormati Pak Dandim dan para perwira dan jajaran, yang saya hormati Kadinkes dan jajaran, yang saya hormati Kepala Kantor Agama Kabupaten Timur Tengah Selatan beserta jajaran yang hadir serta panitia dan juga rekan-rekan pers yang hadir yang saya hormati dan
saya kasih. Pertama-tama kita berhadir bersama di sini untuk lanjutan dari kegiatan vaksin ini. Bapak Ibu, vaksin ini kita di TTS sudah contoh seperti kami di Forkopimda. Ya, saya kemarin karena faktor usia tidak bisa ikut serta, tapi sekarang sudah bisa. Sedangkan Bapak-bapak, contoh misalnya Pak Danim sudah 2 kali vaksin, berarti beliau sudah aman. Tinggal 28 hari baru terbentuk imunnya. Jadi kepada kita semua, saya himbau untuk kita ikut serta ambil bahagian dalam kegiatan ini. Kegiatan ini secara nasional seperti yang kita ketahui bersama sudah dilaksanakan dan Bapak Presiden sudah hadir bersama di dalam kegiatan ini secara nasional. Dan ya, di mana-mana ini ada plus minus. Contoh dalam kehidupan kita ada siang dan ada malam. Tetapi positifnya lebih banyak. Jadi mungkin dari 100 orang mungkin 1 saja ada kasuistis. Yang kita baca di media, wakil gubernur NTB, beliau sudah vaksin 2 kali tapi masih kena. Setelah dilihat kembali di dalam beritanya itu bahwa imunnya belum terbentuk. Nah, itu berarti kasuistis, imunnya belum terbentuk. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang ada di pemerintahan, kita harus dukung program kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang berikut dari angka kematian, sesuai data yang ada, kita meninggal 14, yang terpapar 484. Kalau dibagi ratanya kita 2, berarti kita masih berada di nasional, di bawah nasional. Nasional 3, kita 2, berarti kita masih relatif baik. Tetapi dari survei epidemiolog yang ada di daerah ini, sesuai data yang ada, TTS bisa mencapai 700-an orang. 700-an orang, jadi 488. Kita berharap dengan vaksin ini dia menurun, atau paling tidak dia di bawah, tidak sesuai dengan hasil survei. Nah, hasil survei ini ilmiah sekali, itu dilibatkan survei nasional dan juga teman-teman di dinas kesehatan, baik itu kabupaten dan provinsi dan lembaga perguruan tinggi. Jadi sementara kita pegang patokan itu 700-an, tetapi dengan menurunnya yang terpapar karena sudah ada vaksin dan juga orang sudah menerapkan 3M, 5M, sekarang berubah menjadi 5M, ya kita menurun drastis. Dan ya, pengakuan dari beberapa saudara, keluarga yang tinggal sepanjang jalan dari Soek ke Webaki, menurut mereka akhir-akhir ini sudah tidak ada dengungan mobil ambulans lagi yang lewat situ. Jadi kita mensyukuri ini karena penurunan angka atau penurunan dari terpapar ini cukup tinggi. Dan laporan dari rumah sakit sampai pagi ini juga hanya beberapa orang saja, tetapi kurang lebih ada 3 atau 4 yang sementara dirawat, tetapi itu ada gejala ikutan yang lain. Artinya sebelum COVID dia sudah sakit yang lain. Jadi cukup menurun intensitas dari penyebaran COVID di daerah ini. Dan ini kerjasama dari kita semua, sehingga bisa menurun secara drastis. Dan yang tinggi pada hari ini sesuai dengan data yang ada, yang paling tinggi sekarang di rutan 53, karena mereka terkonsentrasi 53 yang terpapar di rutan Soe. Nah, ini yang paling tinggi. Kalau memang rutan Soe bisa terkendali, ya kita mungkin bisa menurun secara drastis. Nah, dia menaiknya karena rutan itu penyumbang terbesar ini. Sementara dari instansi pemerintah atau dari lingkungan pemerintah yang ada di kabupaten ini, ya rutan sementara yang paling tinggi. Dan kami di lingkungan pemerintah daerah, kami masih PPKM. Nanti kami evaluasi dalam minggu ini.
Kalau sudah menurun, kita sudah bisa berkantor secara normal. Dan saya berharap Bapak Ibu, ini bagi yang pertama baru vaksin akan dilanjutkan setelah 14 hari. 14 hari ke depan. Nah, sesuai dengan standar yang ada bahwa 28 hari baru imunnya terbentuk. Jadi kalau misalnya dalam menanti 28 hari ke depan setelah divaksin, kita harus tetap masih terapkan protokol kesehatan. Karena jangan sampai kita sudah vaksin tapi dalam menunggu untuk imun kita terbentuk, kita sudah terpapar. Akhirnya kita bisa salahkan vaksin ini. Padahal sesuai dengan regulasinya dia harus 28 hari. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga setelah nanti kita vaksin, kita tetap terapkan 5M di dalam kita beraktivitas atau di mana saja kita berada. Terima kasih Pak Dandim sudah memfasilitasi kegiatan di sini. Dan hari ini di Kota Soe atau di TTS kita ada 5 tempat, yaitu di Makodim, Mapolres, kantor daerah, Aula BKPP, dan Puskesmas Kota. Jadi teman-teman medis menyebar di semua tempat di dalam kota ini. Dan juga kepada kita, mungkin bapak-bapak atau ibu yang kebetulan suami atau istri kerja di Dinas Kesehatan, mohon maaf untuk ini disita waktunya. Sita waktu untuk bisa membantu. Biar walaupun di polisi juga sita tahan ya Ibu Dokter. Tahan dulu, ini sita waktu untuk vaksin dulu. Sekali itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dandim memfasilitasi kegiatan ini dan kita semua yang ambil bagian dalam kegiatan sini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sangat cepat sekali. Kalau yang pada besar juga apa jarum kecil atau jarum besar? Kalau pada besar harus jarum besar. Bapak juga. Kita target nasional ada targetnya. Jadi kita karena ada targetnya, sehingga kita 2000-an Tom. Dari 2000-an ini untuk kejar target. Karena kalau vaksin ini belum selesai, belum datang tahap berikut. Jadi kita kejar ini untuk pelayan-pelayan publik sehingga kita percepat. Jadi hari ini misalnya, suatu misal kita dapat contoh misalnya 100 biar 1000 lebih kan bagus. Kita 2000 lebih. Sehingga kita kejar ini untuk dapat tahap berikut. Karena kalau belum terserap semua tidak bisa dikasih vaksin. Dan vaksin ini tadi penjelasan Ibu Kadis bahwa seperti satu ampul itu untuk minimal 8 orang. Nah kalau kurang dari itu kan ini rugi ini bahan untuk vaksin, sehingga dipecah begini untuk mempercepat dan pelayanan lebih cepat jalan. Jadi hari ini saja kita bisa sampai 1000 kok. Hari berapa? 1000. Berarti, nah kita target secara nasional kita 2000 berapa? Kalau total keseluruhan untuk TTS 34.700 Tidak yang sekarang yang tahap 2.280. Nah kalau kita menyebar satu hari 100 berarti 24 hari. Nah kalau kita lebih cepat lebih bagus. Jadi ini hanya solusi kami untuk mempercepat dan pelayanan lebih bagus.